Salam jumpa saudara dalam kasih Kristus Yesus. Senang bersama dengan saudara pada hari ini, secara khusus dalam acara Figur. Saya Yohanes akan bersama dengan saudara dalam beberapa menit ke depan untuk belajar tentang figur Yesus Kristus yang merupakan tokoh sentral dalam kehidupan orang Kristen. Saya berharap melalui program ini, saudara akan menemukan banyak kisah tentang pribadi Yesus Kristus, baik melalui pengajarannya, sikapnya, cara berpikirnya, perasaannya, serta jati dirinya. Dan saya juga berharap bahwa saudara akan mendapat banyak berkat melalui program ini. Dan kiranya pribadinya akan memberikan inspirasi bagi kehidupan saudara. Saudara, beberapa pertanyaan yang biasanya diajukan ketika berkenalan dengan seseorang, misalnya kita akan menanyakan nama, ya. Kemudian apa pekerjaannya, terus dari mana berasal, dan mungkin sudah lamakah tinggal di tempat itu dan sebagainya. Itu bagi kita yang baru kenal. Terus bagaimana jika kita sudah mengenal orang tersebut dengan sangat lama? Adakah kemungkinan kita belum tahu apa pekerjaan orang itu, atau mungkin kita nggak tahu dia berasal dari mana? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemungkinan itu selalu ada. Karena tidak semua orang terbuka tentang jati dirinya. Sehingga apa yang kita pahami tentang orang lain belum tentu lengkap seperti yang kita kenal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengupas tentang asal usul seorang tokoh yang selalu menjadi perbincangan hangat di banyak kalangan di muka bumi ini. Ya, saya kira saudara sudah kenal dengan tokoh ini dengan baik. Atau malahan saudara sudah mengenalnya secara pribadi dalam kehidupan saudara. Tapi mari saya ajak saudara untuk mengenal tokoh ini lebih dalam lagi. Secara khusus, dari manakah ia berasal? Siapakah tokoh tersebut? Tokoh tersebut adalah Yesus Kristus. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Di sana ada banyaklah tempat tersedia bagi semua kita. Bagi yang percaya dan setia menantikan kedatangannya. Saudara, di dalam Alkitab ada banyak informasi yang menyebutkan bahwa Yesus Kristus datangnya dari sorga. Saudara percaya? Ya, saya harap saudara percaya ya. Sekalipun secara fakta, secara apa yang tertulis, ia dilahirkan di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem di Timur Tengah sana. Dan bagi orang-orang Yahudi, Yesus Kristus tidak ada bedanya dengan kebanyakan orang saat itu. Ya, mungkin seperti kita saat ini ya, punya teman, ya sama seperti yang lainnya juga, bisa berbicara seperti bahasa kita, mungkin bercanda dan sebagainya. Sama seperti orang kebiasaan, dan itulah yang mereka pahami tentang Yesus Kristus pada saat itu. Bahkan saudara, mereka mengenal keluarga Yesus ini dengan sangat baik. Di dalam Markus pasal 13 ayat 55 dituliskan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Saudara, Alkitab secara jujur menyebutkan bahwa Yesus bukanlah makhluk jadi-jadian. Ya, bukan makhluk jadi-jadian yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah masyarakat. Yesus hadir sebagai manusia biasa, memiliki orang tua dan juga saudara-saudara. Nah, berdasarkan fakta inilah, makanya tidak mengherankan jika orang banyak berpendapat bahwa Yesus hanyalah manusia biasa. Namun, ia memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan orang lain. Ya, kadang-kadang kan orang berpendapat demikian. Dia ini ya manusia biasa, tetapi manusia biasa yang memiliki kelebihan dari orang-orang lain. Saudara, apa yang menjadi pendapat orang banyak itu saya katakan tepat.
bahwa Yesus adalah manusia, sama seperti kita. Dan sangat tepat juga bahwa ia memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan manusia-manusia lainnya. Mengapa? Karena ia sering melakukan perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan yang ajaib. Alkitab mencatat bahwa banyak mujizat yang telah ia lakukan. Mujizat-mujizat yang ia telah lakukan inilah yang menyebabkan Yesus dielu-elukan, diagung-agungkan oleh masyarakat Yahudi. Saudara, sekalipun demikian, Yesus tetaplah diakui sebagai pribadi yang mendapat kasih karunia Allah sehingga mampu melakukan mujizat-mujizat tersebut. Itulah sebabnya orang Yahudi tidak akan pernah mengakui Yesus lebih daripada apa yang diakui selama ini. Dan ini sudah menjadi pemahaman yang umum di tengah-tengah kalangan orang Yahudi. Saudara, sekalipun orang-orang Yahudi mengakui bahwa Yesus hanyalah sebatas manusia biasa yang memiliki kelebihan, namun Yesus memberikan pengakuan yang berbeda. Beberapa kali ia menyebutkan bahwa ia sebenarnya bukan berasal dari dunia ini. Dan salah satu pernyataan Yesus dapat kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 38 yang berbunyi demikian. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Pernyataan yang disampaikan oleh Yesus ini tentunya tidaklah keluar begitu saja. Ada peristiwa yang melatar belakangi sehingga ia menyampaikan pernyataan ini. Di dalam Yohanes 6 ayat 25-40, saudara bisa, kalau membawa Alkitab, ya bisa dibukalah. Yohanes 6 ayat 25-40. Di dalam bagian tersebut menceritakan tentang bagaimana banyak orang yang mencari Yesus setelah peristiwa ia memberi makan 5.000 orang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saya kira saudara masih ingat ya. Kalau dulu ikut sekolah minggu pasti ingat dengan kisah ini. Nah, rupanya mujizat ini telah menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Untuk apa? Untuk selalu dekat dengan Yesus. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Ya, ini menjadi sebuah teguran bagi orang banyak pada saat itu. Yesus dengan terus terang mengatakan bahwa mereka mencari Yesus bukan karena telah melihat mujizat-mujizat itu, tetapi karena mereka itu melihat roti, melihat ikan yang membuat mereka menjadi kenyang. Jadi mereka masih berpikir hanya kebutuhan jasmani saja. Nah saudara, beranjak dari peristiwa inilah rupanya terjadi dialog antara Yesus dan orang banyak. Yesus menghendaki agar orang itu jangan hanya melihat roti yang telah membuat mereka kenyang, namun mereka diundang untuk percaya kepada Yesus yang telah membuat mujizat tersebut. Ajakan Yesus kepada orang banyak ini agar mereka percaya kepadanya rupanya ditanggapi dengan mengatakan, ini tanggapan mereka, tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Saudara, respons ketidakpercayaan orang Yahudi ini menyebabkan Yesus memberikan pencerahan kepada mereka tentang siapakah dirinya yang sebenarnya. Mengambil contoh-contoh dari sejarah, saat Allah memberikan mana kepada umat Israel ketika mereka ada di padang gurun, Yesus mulai membuka dirinya bagi orang Israel. Yesus mulai menggiring pikiran mereka dari hal apa yang dapat mereka pahami dari sejarah bangsa Israel. Yesus mulai dengan peristiwa Allah menurunkan mana sampai kepada pernyataan, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Saudara, karena terjadi ketidakpercayaan di antara orang-orang Yahudi, sehingga Yesus tahu bahwa apa yang harus diperbuat. Sehingga Yesus memberikan semacam ingatan atau membuka lagi pikiran mereka tentang sejarah. Bagaimana nenek moyang mereka dulu itu ada di padang gurun dan bagaimana Allah memberikan makan mereka dari sorga yang disebut dengan mana. Dan dari apa yang mereka pahami itulah Yesus berkata kepada mereka, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberikan hidup kepada dunia. Nah saudara, rupanya orang Yahudi mulai tertarik ya dengan pernyataan Yesus ini, sehingga mereka berkata, Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa. Wah, dia ingin mengenang masa-masa yang dulu ya, ingin selama kurang lebih 40 tahun itu, dia ingin juga
makan roti gratis ya. Makan roti gratis tidak bayar. Makanya dia katakan, Tuhan berikanlah roti itu senantiasa. Tentunya maksud mereka adalah roti yang menyebabkan mereka kenyang terus secara jasmani. Itulah sebabnya Yesus semakin lebih jelas memberitahu roti yang dimaksudkan dengan perkataan, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Rupanya pemahaman orang Yahudi tetap saja berpusat kepada hal-hal lahiriah. Itulah sebabnya, dengan terus terang ia memberitahu mereka, sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dialog antara Yesus dan orang Yahudi ini ternyata mengungkapkan jati diri Yesus yang sebenarnya. Yesus dengan terbuka mengatakan bahwa ia telah turun dari sorga. Ini artinya bahwa Yesus yang selama ini dikenal sebagai seorang anak tukang kayu bernama Yusuf dan ibunya bernama Maria, yang memiliki kelebihan dalam membuat mujizat-mujizat, ternyata adalah pribadi yang berasal dari sorga. Dengan memahami dan mengenal Yesus dengan lebih baik, kiranya saya dan saudara semakin mengasihinya. Karena itu saudara, bersyukurlah karena saudara tidak menyembah manusia. Ya, saya ulangi lagi, bahwa saudara tidak menyembah manusia, namun saudara menyembah pribadi yang berasal dari sorga, yaitu Allah pencipta alam semesta ini. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, bersyukurlah jika pada hari ini kita semua diingatkan kembali bahwa Yesus Kristus yang kita sembah bukanlah manusia seperti yang kita mengerti atau orang mengerti, tetapi Dia adalah pribadi yang menciptakan alam semesta ini. Itulah sebabnya diberkatakan, aku berasal dari sorga, bukan dari bumi ini. Karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetap ikut Tuhan, setia kepadanya, dan kasih Dia dengan cara kita melayani Dia dengan apa yang bisa kita lakukan. Kiranya berkat firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semua. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Di sana ada banyaklah tempat tersedia bagi semua kita, bagi yang percaya dan setia, menantikan kedatangannya. Bagi yang percaya dan setia, menantikan kedatangannya. Saudara, kita sudah belajar bersama-sama tentang figur Tuhan kita Yesus Kristus yang berasal dari sorga. Ia datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Biarlah dengan memahami bahwa Ia adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, menjadikan iman saudara semakin teguh di dalam mengikut Dia. Saudara dapat belajar lebih banyak lagi tentang pribadi Yesus melalui program Figur yang disiarkan melalui radio kesayangan saudara ini atau melalui media-media lainnya. Dan jika saudara rindu memberikan kesaksian atau mungkin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan Yesus Kristus, silakan kirimkan surat saudara ke Tromol Pos 261 Batu 65302 Jawa Timur, atau saudara juga bisa mengirimkan SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa dalam program selanjutnya.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.